Selamat siang saudara-saudara. Kali ini kita akan bahas mengenai beberapa contoh soal tentang line balancing pada perakitan manual untuk satu model ya. Baik, untuk kasus ini produk yang akan dibahas adalah merupakan produk elektrik ya, elektrik kecil yang diproduksi pada lini perakitan model tunggal ya. Nah, kemudian kegiatan atau pekerjaan apa saja yang dilakukan untuk merakit produk tersebut itu di list pada tabel 15.4. Nah, di samping itu pada tabel tersebut juga dicantumkan waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan perakitan dan urutan perakitan ya. Nah, kemudian lini perakitan yang dibalans ini itu memiliki kapasitas produksi atau permintaan produk setiap tahunnya adalah 100.000 unit ya, 100.000 unit. Kemudian lini perakitan tersebut beroperasi per tahun 50 minggu ya, 50 minggu per tahun. Kemudian dalam satu minggu itu ada 5 shift ya, per minggu ada 5 shift. Dan kemudian setiap shift itu sama dengan 7,5 jam kerja. Nah, kemudian setiap stasiun kerja itu akan ada satu pekerja ya, yang mengerjakan beberapa jenis perakitan. Nah, kemudian dari hasil atau dari pengalaman sebelumnya itu diperoleh efisiensi sebesar 96% ya, efisiensi perakitan. Dan kemudian untuk repositioning ya, jadi untuk pemosisian benda kerja itu sekitar 0,08 menit ya. Nah, tentukan total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu produk, kemudian berapa laju produksi untuk setiap jam agar ya permintaan sebesar 100.000 unit per tahun tersebut bisa terpenuhi. Kemudian waktu siklus, kemudian berapa jumlah pekerja minimum yang secara teoritis dalam setiap pada lini perakitan tersebut, dan waktu layanan yang harus dibalance ya. Baik, ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan pada lini perakitan. Jadi ini adalah untuk merakit produk elektronik tersebut, produk elektrik tersebut ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pekerjaannya. Nah, sedangkan yang ini adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan untuk masing-masing pekerjaan ini. Nah, berikutnya ini adalah merupakan urutan proses ya yang harus dilakukan. Jadi untuk proses nomor 1 dan nomor 2 ini dia harus dilakukan pertama karena tidak ada yang mendahului. Nah, kemudian untuk 3, 4 itu dia harus untuk nomor 3 harus pekerjaan nomor 1 selesai baru bisa dikerjakan untuk nomor 3, sedangkan untuk nomor 4 ini pekerjaan nomor 1 dan nomor 2 harus selesai baru bisa melakukan pekerjaan nomor 4. Jadi ini adalah urutan yang ya tentunya dari hasil desain ya. Desain untuk keterakitan pada desain tersebut sudah memperkirakan bagaimana merakit produk tersebut. Sedangkan ini mungkin didapat dari motion and time study ya, jadi pergerakan orang untuk menyelesaikan satu task gitu, satu tugas, kemudian diukur ya. Nah, ini adalah dari hasil pengukuran.
Baik, berikutnya adalah, nah ini sekarang kita buat urutan pekerjaannya. Ya, dimulai dari pekerjaan atau aktivitas perakitan nomor 1, karena ini nggak ada yang mendahului, jadi ini 1 dan 2 ini adalah harus paling dulu dilakukan. Baik, nah setelah nomor 1 dan 2 dilakukan, selesai, pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan berikutnya. Ini pekerjaan nomor 3. Nah, pekerjaan nomor 3 ini bisa dikerjakan apabila nomor 1 sudah selesai. Berikutnya pekerjaan nomor 4. Nah, pekerjaan nomor 4 ini bisa dilakukan kalau pekerjaan nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai. Nah, berikutnya adalah pekerjaan nomor 5. Pekerjaan nomor 5 ini bisa dilakukan kalau pekerjaan nomor 2 sudah dilaksanakan. Baik, berikutnya adalah pekerjaan nomor 6. Pekerjaan nomor 6 itu bisa dilaksanakan kalau pekerjaan nomor 3 itu sudah selesai, sudah dilaksanakan. Kemudian pekerjaan nomor 7 itu bisa dikerjakan kalau nomor 3 sudah dikerjakan. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu nomor 8 kalau nomor 3 juga sudah diselesaikan. Dan nomor 4. Jadi untuk pekerjaan nomor 8 itu 3 dan 4 harus selesai. Ya, sudah selesai baru bisa dikerjakan. Baik, berikutnya pekerjaan nomor 9. Pekerjaan nomor 9 itu kalau dari sisi ini dia harus didahului oleh 6, 7, 8. Jadi pekerjaan 6, 7, 8 harus sudah selesai semua. Baru bisa dilakukan pekerjaan nomor 9. Nah, kemudian berikutnya pekerjaan nomor 10. Nomor 10 itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan bila nomor 8 dan nomor 5 telah dilaksanakan. Nah, kemudian pekerjaan nomor 11 itu apabila nomor 9 dan nomor 10 telah selesai. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah pekerjaan nomor 12, itu setelah nomor 11. Baik, nah ini adalah merupakan diagram precedence ya, jadi diagram yang memberikan petunjuk urutan pekerjaan ya, yang harus diikuti atau dilalui oleh produk ya, supaya proses perakitannya bisa dilakukan dengan sempurna gitu ya. Nah, kemudian untuk masing-masing stasiun atau untuk masing-masing pekerjaan itu waktunya adalah sudah dicatat gitu ya, atau sudah didefinisikan melalui time study gitu. Nah, kemudian ya ini adalah waktu-waktu yang sudah diperoleh dari hasil studi ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa total waktu yang diperlukan untuk mengerjakan seluruh pekerjaan itu adalah kita jumlahkan aja ini semua, dijumlahkan, maka hasilnya adalah 4,0 menit ya. Jadi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dari part sampai menjadi produk itu diperlukan 4 menit ya untuk mengassemblinya. Baik, kemudian berapa laju per jam, laju produksi per jam supaya bisa memenuhi permintaan sebesar 100.000 unit per tahun. Oke, ini adalah jumlah permintaan, ini adalah 50, ini adalah 50 minggu ya per tahun. Ini adalah jumlah save, ini adalah waktu per save ini ya. Save totalnya didapatnya adalah 53,33 unit per jam. Itu adalah laju produksi yang setidaknya minimum ya untuk memenuhi 100.000 produk per tahun. Nah, kemudian efisiensi siklus itu 96%. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan berapa waktu siklusnya. Maka satu siklusnya adalah 60. 60 ini adalah ya dari jam ke menit ya. 60 kemudian dikalikan dengan efisiensinya adalah 0,96, ini adalah 1 jam, kemudian dibagi dengan laju produksi per jam 53,33 unit per jam. Jadi
1,08 menit. Itu adalah waktu siklusnya ya. Cycle-nya adalah 1,08 menit. Jadi setiap 1,08 menit itu harus keluar produk satu. Jadi setiap 1,08 menit keluar produk satu. Supaya nanti dengan 50 minggu, 5 shift per minggu, kemudian 7,5 jam per shift, itu bisa didapatkan 100.000 produk dalam 1 tahun. Ya. Baik, berikutnya berapa jumlah pekerja minimum? Maka secara teoritis ini adalah waktu total dibagi dengan waktu siklus ya, waktu siklus. Jadi waktu total dibagi dengan waktu siklus. Yang mana waktu totalnya itu adalah 4 menit ya, waktu total 4 menit. Nah, sedangkan untuk setiap siklus itu 1,08 menit. Jadi secara teoritis itu diperlukan 3,78 orang atau pekerjaan, atau karena orang harus integer, nggak bisa dipecah ya, maka minimum secara teoritis adalah 4 pekerja ya, minimum 4 pekerja untuk bisa mencapai atau memproduksi 100.000 unit per tahun ya. Nah, berikutnya berapa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya, karena sebagian waktu dalam waktu siklus itu ada waktu untuk repositioning ya. Jadi di dalam waktu siklus itu ada waktu untuk repositioning. Jadi dari sini kita bisa lihat waktu siklusnya adalah 1,08 dan kemudian waktu repositioningnya itu adalah 0,08. Jadi waktu yang tersedia available untuk melakukan pekerjaan itu adalah 1 menit ya, 1 menit. Baik, itu adalah tadi jawaban atas pertanyaan pada soal 15.1 ya, atau contoh pada jawaban pada contoh soal nomor 15.1. Nah, kita belum bicara stasiun kerja ini ya. Jadi ini baru bicara secara teoritis berapa orang pekerja, kemudian berapa waktu siklusnya. Dari sini kita bisa dapatkan, oke, kalau gitu waktu siklus 108, kemudian minimum pekerja adalah 4. Ini minimum ya, minimum secara teoritis. Nah, kemudian dalam praktek bisa jadi tidak harus 4, tapi mungkin 5 begitu ya, ditambahkan karena untuk faktor lebih kepada safety ya, supaya nanti waktu siklusnya bisa turun ya, waktu siklusnya bisa, artinya kalau pekerjaannya dibagi lebih banyak, maka bisa produksinya bisa lebih cepat ya. Oke. Berikutnya adalah contoh kedua. Lalu bagaimana cara mengelompokkan elemen-elemen pekerjaan tersebut? Kan ada pekerjaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tersebut. Nah, itu kan nggak mungkin dijadikan masing-masing satu stasiun, karena kalau masing-masing stasiun nanti stasiunnya banyak, stasiun kerjanya banyak, pekerjaannya bisa lebih banyak, pekerjaan juga banyak, padahal tadi secara teoritis hanya 4. Kalau 4 kan hanya sekitar 4 stasiun yang diperlukan secara teoritis, hanya saja itu untuk kondisi yang mungkin pas-pasan ya secara teoritis. Artinya tidak ada allowance yang kalau ada sesuatu masalah begitu ya, kemungkinan nggak bisa memenuhi 100.000 produksi atau 100.000 produk per tahun. Jadi biasanya